Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa MEM Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih terus bisa menjalankan ibadah puasa kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita yang telah kita laksanakan dari semenjak terbitnya fajar hingga nanti tenggelamnya matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam fadayyiqu majariyahu bil ju'i." Sesungguhnya godaan syaitan ada dalam setiap aliran darah kita. Maka mari kita persempit jalannya syaitan itu dengan cara berpuasa. Ini adalah sebuah pelajaran bagi kita semua, bahwa sesungguhnya di dalam diri kita terdapat begitu banyak kotoran. Kotoran-kotoran hati yang bisa memalingkan kita dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sebelah kiri kita, denyut jantung kita, dan dalam seluruh kehidupan kita ini, syaitan senantiasa bermain dengan caranya untuk memalingkan manusia dari percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Ghazali mengatakan dengan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa tugas kita adalah bagaimana membersihkan hati kita, bagaimana kemudian kita mensucikan hati kita agar terbebas dari penyakit-penyakit hati. Yang dalam konteks ini Imam Al-Ghazali menyebutnya dengan tazkiyatun nafsi, pensucian hati. Dan itu yang paling penting dalam pelaksanaan ibadah puasa kita. Tetapi juga hidup kita tidak hanya sebatas mensucikan hati kita. Allah mengajarkan kepada kita, kita juga harus mensucikan badan kita, membersihkan lingkungan kita, karena kita hidup di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membersihkan daerah sekitar kita, menjaga kebersihan, mensucikan badan kita, maka itu berarti kita telah menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umat Islam semenjak mereka diajarkan tentang agama ini, maka ada satu bab yang mengawali seluruh proses dalam ibadah kita yang disebut dengan babut thaharah, bab bersuci. Baik suci badan ini, suci juga hati ini. Baik suci dari hadas kecil maupun suci dari hadas besar. Bersih diri ini, bersih pula lingkungannya. Maka betapa bahagianya menjadi seorang mukmin yang cinta akan kebersihan. Betapa bahagianya menjadi shaimin dan shaimat yang menjaga kebersihan hatinya, yang menjaga kebersihan badannya, sekaligus pada saat yang sama menjaga kebersihan lingkungannya, menjaga alam ini supaya senantiasa tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan di dalamnya keberkahan dan karunia-Nya. Maka anak-anak kami yang masih muda sudah mulai belajar menjaga lingkungan mereka. Marilah mulai menjaga kebersihan, mulai dari diri kita sendiri. Karena ibadah yang baik adalah ibadah yang mendepankan kebersihan dan kesucian secara zahirnya. Kemudian mengedepankan kebersihan dan kesucian secara batinnya. Kedua kebersihan dan kesucian ini mestinya menjelma dalam kehidupan anak muda. Bagaimana kita menjaga lingkungan kita, bagaimana membersihkan lingkungan kita agar makhluk Allah hidup dengan nyaman, agar makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjaga alam ini dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya dalam alam ini, di lingkungan kita ini,
adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang ingin mengenal Allah, maka Allah katakan, kenali dulu ciptaan itu. Bagaimana kita mengenali ciptaan Allah? Jika kita tidak bersama-sama menjaga apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Kebersihan adalah sesuatu yang wajib dan pasti dalam Islam. Karena ulama mengatakan, an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu mencerminkan keimanan seseorang. Maka mari kita bersama-sama dalam momentum bulan Ramadan ini, tidak hanya membersihkan hati kita, tidak hanya membersihkan jasad kita, tapi mari kita menjaga lingkungan di sekitar kita. Mari kita rawat lingkungan di sekitar kita. Sekecil apapun kotoran, sekecil apapun sampah, mari kita adalah bagian dari yang menjaganya. Jangan berharap perubahan kepada orang lain jika kita tidak mau berubah dari diri kita sendiri. Jangan berharap perubahan yang begitu besar jika kita tidak mampu menaruh sampah pada tempatnya, jika kita tidak mampu membersihkan lingkungan kita sendiri. Maka itulah bulan Ramadan, bulan pensuci segala sesuatu, mensucikan hati kita, mensucikan pikiran kita, mensucikan badan kita, mensucikan lingkungan di sekitar kita dari sampah-sampah yang berserakan. Saya bersedih menjadi orang mukmin dan melihat orang mukmin yang tidak peduli dengan alam di sekitarnya. Bukankah puasa ini mendidik kita agar kita peduli dengan sesama? Ada orang fakir, ada orang miskin, kita peduli, maka kita bersedekah kepadanya. Ada tempat-tempat sampah yang kotor, kita peduli. Mari bersama-sama kita bersihkan, merawat, dan menjaganya. Insya Allah seluruhnya akan menjadi ibadah kita di bulan Ramadan. Dan inilah yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita, agar bulan Ramadan menjadi perubahan dalam segala hal menuju insan yang baru. Demikian para pemirsa MA Channel yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.